Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Ngopi Ngobrol Asik bareng KPI. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan pastinya penuh semangat ya. Nah, perkenalkan aku Nabila dan aku akan menemani teman-teman semua dalam episode podcast kali ini. So, di episode podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan tentunya relate dengan dunia kemahasiswaan ya, yaitu mengenai Duta Kampus AIKI 2026. Nah, baik, sebelum kita mulai obrolan kali ini, izinkan aku untuk memperkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir bersama kita nih. Hari ini kita kedatangan Kak Muhammad Irfan Baihaqi, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam yang merupakan Duta Kampus AIKI 2026. Nah, lebih tepatnya the winner of Duta Kampus AIKI 2026 ya. Oke, terima kasih banyak ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman di episode kali ini. Ya, sama-sama Kak Nabila. Ya, gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah, aku sehat ya. Kalau Kak Nabila gimana kabarnya? Alhamdulillah aku juga sehat. Sehat, jasmani rohani kan? Iya. Hati betul. gimana, sehat? Hati sehat. Oke, alhamdulillah. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan aja nih kali ya. Iya, boleh. Oke, mungkin masih ada teman-teman yang bertanya-tanya sebenarnya Duta Kampus AIKI itu apa sih? Atau sebenarnya Duta Kampus itu apa sih? Boleh dijelaskan secara singkat apa itu Duta Kampus dan apa sih tujuan diadakannya Duta Kampus di lingkungan kampus kita? Oke, sebelumnya terima kasih banyak Kak Nabila udah mengundang aku juga datang ke acara apa ini tuh Kak? Ngopi, ngobrol asik bareng KPI. Oke, ke acara ngopi ngobrol asik bareng KPI. Nah, dan teman-teman semua, selamat datang di podcast kali ini dan salam kenal ya. Tadi Kak Nabila dengerin aku, kenalin juga nih. Salam sapa hangat dari aku. Kalau teman-teman pengen lebih deket juga bisa manggil aku Irfan aja ya Kak Nabila ya. Oke. Dan kalau ditanya nih sebenarnya Duta Kampus tuh apa sih gitu. Jadi Duta Kampus ini teman-teman semua adalah orang yang dipilih secara resmi nih Kak oleh kampus. Yang dipilih oleh kampus tujuannya buat apa? Tujuannya tuh supaya bisa ningkatin citra positif kampus kita. Sekaligus juga bukan cuma buat kampus aja nih teman-teman, tapi kita juga belajar atau menjadi role model lah, menjadi contoh buat mahasiswa yang lain supaya kita jadi orang yang sesuai dengan kampus kita. Seperti itu kan Nabila. Tujuan diadakannya Duta Kampus di lingkungan kampus kita ini apa sih sebenarnya? Oke, tujuannya sendiri gini. Jadi kita nih berusaha sebagai Duta Kampus untuk menjadi contoh role model. Jadi orang yang bisa dibilang namanya manusia nggak ada yang sempurna ya. Betul. Tapi kita sebisa mungkin jadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Supaya kita bisa narik nih teman-teman kita, yuk kita bareng-bareng supaya bersinar bareng. Itulah Kak, simple ya. Oke, nah setelah kita tahu pengertiannya nih, aku penasaran untuk bisa menjadi Duta Kampus AIKI 2026 ini proses seleksinya tuh seperti apa sih? Mulai dari tahapan awal hingga akhirnya terpilih dan mungkin apa tantangan yang paling berkesan selama proses tersebut? Oke, kalau bicara tentang proses itu apa aja sebenarnya banyak sih Kak ya. Mungkin hampir sama kayak pemilihan di Duta yang lain juga. Di kita tuh ada beberapa proses. Yang pertama kita ada proses pemberkasan. Jadi kayak CV, ya portofolio kita, dan data dan lain itu dikumpulin. Nah beres itu juga kita ada proses wawancara Kak. Ada proses wawancara, ada prakarantina juga, ada karantina juga, dan yang terakhir ada grand final. Kayak gitu. Jadi lumayan gak banyak juga gitu. Prosesnya panjang ya? Iya, panjang banget. Lalu di dalam proses itu yang paling berkesan nih apa? Kalau ditanya yang paling berkesan sebenarnya banyak sih Kak. Banyak? Iya, bahkan hampir semua gitu. Hampir semua berkesan ya? Berkesan banget. Cuman kalau bagi aku yang bener-bener kayak jeb banget itu waktu di karantina sih Kak sebenarnya. Karantina mau ke grand final. Nah kenapa? Karena waktu karantina kita tuh diajarkan untuk lebih disiplin lagi, menjaga bahasa kita, perilaku kita, sekaligus kita tuh persiapan untuk grand final. Itu yang paling deg-degan banget. Karena kan di grand final ini kan kita dilihat oleh rektor, dilihat oleh mahasiswa lain, kan pembuktian ya. Pengen tahu nih rektor atau mungkin sivitas akademisi yang lainnya pun pengen tahu emang segimana kerennya sih Duta Kampus kita. Itu hal yang paling deg-degan sih buat aku. Baik. Nah, menjadi Duta Kampus ini kan tentu bukan hanya soal gelar ya. Nah, menurut Kak Irfan sendiri, apa saja sih peran dan tanggung jawab seorang Duta Kampus, terutama Duta Kampus AIKI ini, baik di dalam maupun di luar kampusnya sendiri? Oke. Pertama kalau buat peran sendiri kayak sebenarnya
hal yang selalu aku pegang adalah khairun nas anfa'un nas ya. Setiap manusia, yang paling terbaik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Itu peran yang emang selalu dipegang oleh diriku dan dipegang oleh yang lainnya juga. Kita ingin sebagai duta bermanfaat bukan bagi kita aja, tapi bagi orang lain juga. Dan kita mau jadi duta atau jadi orang yang bisa menyebarluaskan kampus kita, menyebarluaskan positifnya kampus kita. Karena kita tahu nih, kampus kita kampus Ayu adalah kampus Aswaja. Betul sekali. Nah, kita pengen di daerah kita, Bogor terutamanya, terusnya juga Jawa Barat atau bahkan Indonesia, pengen ngasih tahu, ada loh di Bogor, ada loh di Kabupaten Bogor, kampus yang Islami, Aswaja, tapi tetap modern dan keren juga. Itu sih, Kak. Oke. Nah, setiap periode dalam Duta Kampus ini pasti punya ciri khasnya masing-masing. Iya, betul. Nah, aku penasaran nih, untuk di Duta Kampus Ayuki 2026 ini, program atau gagasan apa saja yang ingin dijalankan atau memang sudah dijalankan? Oke, kalau untuk program kerja, sebenarnya di kampus emang ada banyak kakak awalnya. Karena kita pun setiap duta di personality-nya, saat karantina pun ada penyampaian program kerja. Nah, salah satunya tuh aku sendiri itu ada program kerja yang namanya tuh Ayuki menginspirasi. Apa Jadi, tuh? ya, jadi gini, intinya seperti yang aku bilang sebelumnya, khairun nas nas, aku tuh pengen menginspirasi orang lain, terutama mahasiswa, kita bisa loh bersinar bareng-bareng. Gitu, kita bisa loh berkembang bareng-bareng. Nah, selain itu pula, aku pun karena sebelumnya aku belum kuliah, ya, karena mungkin banyak hal-hal ya, seperti ya kita tahu lah, hidup kan survive banget ya. Betul. Nah, di situ aku pengen ngasih tahu ke teman-temanku yang belum berkesempatan buat kuliah, ayo lo guys, bisa lo kuliah. Banyak cara yang bisa bikin kita bisa kuliah, banyak cara yang bisa kita lakukan asalkan kita mau ikhtiar. Nah, itu kalau dariku, program kerja dariku. Nah, tapi untuk yang dilaksanakan sekarang, untuk 1 tahun ke depan, bahkan mungkin insya Allah tahun-tahun berikutnya adalah program kerja yang udah dirancang sama Demis atau alumni duta sebelumnya, Kak. Apa itu? Namanya Pesona Ayuki. Pesona Ayuki apa tuh? Boleh. Nah, boleh aku jelasin ya? Iya, boleh. Tapi kayaknya kayak simpel aja ya, jangan terlalu panjang. Aku penasaran nih, Pesona Ayuki itu seperti apa sih? Oke, jadi gini Kak. Kita pertama sebenarnya di Misioner itu merencanakan program kerja yang namanya Pesona Ayuki. Nah, di mana ini tuh platform, Kak. Platform yang fokusnya tuh mengembangkan potensi mahasiswa. Kayak gitu. Potensi mahasiswa. Nah, di sini tujuannya apa? Tujuannya hampir sama, bahkan mungkin sama seperti yang aku sampaikan sebelumnya, bahwa kita pengen kita tuh sama-sama saling bermanfaat dan kita bersinar bareng-bareng. Kita bersinar bareng-bareng di Pesona Ayuki ini nanti akan ada kelas, akan ada podcast dan lain sebagainya. Jadi supaya kita ngasih tahu kalau orang di luar sana bahwa mahasiswa kita di Ummul Qura, di Institut Ummul Qura di Bogor, yang insya Allah ya tahun sekarang ya bakal jadi university, bakal baru jadi universitas. Kita pengen ngasih tahu ke orang luar sana bahwa mahasiswa di kita itu banyak yang berprestasi, banyak yang berkualitas. Kita tunjukin ke orang luar sana bahwa kita pun bisa loh jadi CEO, kita pun bisa loh masuk ke BUMN, kayak gitu. Kayak itu simpelnya lah. Nanti yang melaksanakannya atau di lapangannya akan kita, duta-duta kampus angkatan sekarang, dan next berikutnya kita berharap pula duta kampus berikutnya bisa ikut berkontribusi pula sih Kak di Pesona Ayuki ini, karena emang udah direncanain juga Kak panjang lebarnya kayak gimana, administrasi kayak kita pun kayak speechless gitu waktu mendengar penjelasan tentang Pesona Ayuki. Dan oke, approve, kita bareng-bareng bergerak, kita bareng-bareng berjuang, kita nyalakan lagi api yang sudah bersinar menjadi makin bersinar dan makin membara gitu sih Kak. Keren sekali ya program Pesona Ayuki ini. Semoga teman-teman nih bisa menjadi bagian dari proses programnya Pesona Ayuki ini ya. Nah, kalau kita bicara soal figur duta kampus nih, tentu tidak lepas dari nilai dan karakter ya. Iya, betul banget Kak. Nah, menurut Kak Irfan sendiri, apa saja sih nilai, prinsip, dan karakter yang harus dimiliki oleh seorang duta, terutama duta kampus Ayuki? Kalau dariku, sebenarnya karena kan kita sebagai duta kampus, role modelnya kampus, hal yang kita pegang utama adalah nilai kampus itu sendiri Kak. Kampus kita ini membuat nilai prinsip iman. Betul sekali. Mungkin Kak Nabila ingat, boleh bareng-bareng juga ya. Itu ada apa Kak Nabila? Ilmu,
M-nya moral, A-nya amal, dan N-nya nasionalisme. nasionalisme. Nah, kita sebagai duta kampus ingin menerapkan itu, ingin menjadi role model itu, bahwa kita duta yang beriman, yang bermoral, yang berilmu, yang beramal. Jadi kita menerapkan semua itu sekaligus baik lagi ke jati diri manusia, bertanggung jawab. Dan kita pun ingin menjadi role model selalu bagi mahasiswa yang ada di Unggul ini, Kak. Seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir, Kak. Oke, boleh. Iya. Nah, apa pesan atau motivasi dari Kak Irfan yang ingin Kak Irfan sampaikan kepada mahasiswa lainnya, khususnya bagi yang ingin mencoba untuk aktif, berprestasi, dan mencoba hal-hal baru di dalam kampus nih? Boleh? Boleh, Kak Nabila. Ini sebenarnya bukan pesan buat mahasiswa aja sih ya. Lebih buat aku juga ya. Oh iya, boleh. Buat Kak Nabila juga, buat aku pribadi juga. Ada satu prinsip yang selalu kepegang Kak Nabila. Habisin jatah gagalmu di masa muda, agar nanti di masa tua, kamu tinggal menikmati jatah berhasilmu. Maksudnya apa? Maksudnya setiap orang itu punya jatah gagalnya. Contoh, jatah gagal itu adalah 1000. Nah, saat aku melakukan banyak hal, saat aku lomba atau berjuang, pasti ada namanya gagal kan? Betul. Ada namanya gagal. Di situ aku harus terus bangkit lagi, semangat lagi. Karena siapa tahu kegagalan yang aku alami adalah kegagalan yang ke-1000. Kalau aku mencoba lagi, berarti jatah gagal udah habis nih, jatah gagal aku. Tinggal aku nikmati jatah keberhasilanku. Kayak gitu sih, Kak. Jadi intinya keep hamasa and happy keyword, tetap semangat dan tetap tersenyum. Ya Allah, sekali ya. Motivasi yang sangat termotivasi sekali, khususnya aku sebagai host juga sangat termotivasi. Tadi apa? 1000 kegagalan. Ya, habisin jatah gagalmu di masa muda, agar nanti di masa tua tinggal menikmati hasilnya saja. Oke, betul. Nah, oke, terima kasih banyak Kak Irfan atas cerita, pengalaman, dan insight yang sudah disampaikan pada episode kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menginspirasi teman-teman semua dan untuk terus berkembang dan berkontribusi bagi kampus tercinta ya Kak ya. Nah, aku Nabila sebagai host pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Ngopi Ngobrol Asik bareng KPI di episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.